Satu lagi Bu ya, dari pertanyaan dari sosial media dari Akhina Fahri Muhammad di Tulung Agung. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Saya pernah mendengar seorang ustadz yang menghalalkan darah dan boleh diperangi orang dari golongan Ahmadiyah. Gimana? Eh, Darah? Darah, menghalalkan darah dan boleh diperangi orang dari golongan Ahmadiyah. Golongan Ahmadiyah. Ahmadiyah. Apakah hal itu dibenarkan? Apakah statement atau pendapat orang tersebut bisa disamakan dengan peristiwa orang yang mengikuti nabi palsu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ahmadiyah keluar dari iman di saat mengakui adanya Tuhan, adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan orang dari asal Islam lalu keluar dari Islam namanya murtad. Dan memang orang murtad itu adalah hukumannya tidak ada lain kecuali dibunuh jika tidak mau tobat. Tapi yang harus dimengerti, yang bisa membunuh itu pun hanya perintah imam, pemimpin. Supaya tidak asal orang nuduh kafir lalu bunuh, nuduh kafir lalu bunuh, nuduh murtad bunuh, nggak bisa. Kemudian lihat, imam yang berhak melakukan pembunuhan tersebut. Tapi ingat, selagi orang itu aslamnya Islam, apalagi orang awam seperti yang ada di Kuningan itu awam, nggak bisa kita langsung bunuh begitu. Ada namanya istitab, diminta untuk tobat, dinasihati dulu dong. Kalau kita belum nasihati main sembelih ya dosa, nggak boleh kita. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah orang awam. Ceritanya banyak di Kuningan sana itu orang yang rindu agama, rindu kebaikan. Ada orang datang pakai jubah, pakai imamah, ngajari Al-Quran, ke bawah dia karena diam-diam mereka rindu kepada kebaikan, ternyata menjerumuskan. Masa orang begini harus dibantai? Maka orang ini harus dibunuh? Nggak boleh dong. Cuman memang secara hukum orang keluar dari iman Islam namanya murtad, dan orang murtad hukumannya dipenggal lehernya dan dikubur di tempatnya orang kafir, nggak boleh dikubur tempatnya kaum muslimin. Tapi lihat sebabnya dia itu seperti apa. Memang Musailamah al-Kadzdzab, Musailamahnya sebadatnya Musailamah wajib dibunuh karena Nabi Muhammad masih Nabi Muhammad baru meninggal dunia, baru wafat, sudah berani seperti itu. Sahabat Nabi masih ada, ulama di tengah-tengah ulama nantang dia, oh iya perlu dibunuh semacam itu. Tapi orang awam yang ke bawah nggak bisa langsung kita perlakukan mereka semacam itu. Adapun yang terjadi bersama Musailamah kok dibunuh orang-orang awamnya karena apa? Orang awamnya ngangkat pedang memerangi, ngelawan, disuruh tobat nggak mau, malah ngajak perang. Lah ini yang nggak bener. Jadi langkah kita memang hukumnya seperti itu, tapi untuk sampai kepada hukum kita penggal lehernya ada prosedur dong, ada aturannya. Namanya istitab, diminta tobat, kita kirim orang yang bisa menasihatinya. Dan alhamdulillah banyak yang tobat, yang sadar di saat didatangi. Karena pada dasarnya mereka itu bukan ingin menjadi Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad, bukan. Akan tapi pada hakikatnya mereka tuh pengen bener. Jarang ustadz datang, ustadz pun kadang bayar, saya nggak mampu, barangkali begitu. Lah ini datang gratis, ngajari Quran, bahkan bangun masjid. Saya bangun masjidnya nggak jadi-jadi, ini dibangun ke masjid. Alhamdulillah mereka banyak orang awam. Memang hukumnya seperti itu, tapi ingat, menerapkan hukum seperti itu, hukum bunuh tidak boleh asal begitu saja. Terjadi kerancuan, peperangan, ini menjadi masalah nanti. Jadi langkahnya adalah setelah kita tahu mereka benar-benar dari orang muslim yang berubah menjadi Ahmadiyah, maka langkah pertama dan utama adalah istitab, kita minta mereka untuk tobat, kita kirim ustadz untuk menasihati mereka. Nah ini, kalau mereka kembali selesai, kalau tidak mau kembali diupayakan. Sampai terakhir, kamu mau tobat tidak? Nih pedang di atas lehermu. Kira-kira bagaimana ada orang? Pasti mungkin biarpun berbohong, tobatnya akan bertobat. Saya tobat. Alhamdulillah, didengar oleh orang yang lain. Dia mungkin berbohong, tapi yang lain menjadi tobat yang sesungguhnya. Ini di dalam Islam ada istitab, bukan asal penggal, asal sembelih. Makanya sungguh sangat salah sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam, malah menyatakan dirinya sebagai mujahid, pejuang. Tiba-tiba kalau tidak cocok sama orang dianggap murtad, langsung ngebom. Ini nggak bener tuh. Islam tidak semacam itu. Orang Islam dibunuh orang Islam, tapi alasannya dia itu telah murtad, telah menjalankan hukum bukan hukum Allah. Maka presiden pun harus dibunuh, bupati dibunuh, ini dibunuh. Main bunuh ini. Nggak begitu aturan Islam. Islam adalah indah. Ada namanya istitab, diminta tobat, dinasihati, diingatkan. Kalau ternyata orang Ahmadiyah masih tetap semacam itu, dilihat. Baru nanti boleh dihukum. Kalau memang dia tidak mau tobat dan yang menghukum pun bukan Anda.
tapi harus pemerintah atau yang bertugas dari pemerintah, itu yang boleh. Bukan setiap orang asal bunuh. Kalau setiap orang asal bunuh, nanti bunuh-bunuhan. Ini kafir, sembelih. Ini murtad, sembelih. Naudzubillah. Baik, semoga Allah menjaga saudara kita yang masuk Ahmadiyah segera kembali kepada agama yang Allah ridhai, agama Islam, agama Nabi Muhammad, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.